Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji, memuliakan Engkau ya Allah. Karena kasih-Mu senantiasa melingkupi kami, memenuhi kami. Biarlah firman Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami, berkuasa atas hidup kami, di dalam setiap waktu kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Alai na ubbigi hataki hapedang diulahon. Ima si patudoso tu halak naoto, na pauliho bagasna di atas nirihit. Orang bodoh, yaitu mendengar firman tetapi tidak melakukan. Kebenaran tentang keberadaan diri kita ketika disampaikan kepada kita dapat membuat mungkin sakit hati. Misalnya ketika orang lain mengatakan kita sebagai orang bodoh, hati kita tidak berterima dan menjadi tersinggung karena perkataan tersebut. Dan jika ketersinggungan ini tidak diselesaikan, dapat menjadi dendam yang menimbulkan tindakan yang tidak baik. Sebenarnya jika kita berpikiran secara jernih, bila orang menyampaikan apapun tentang diri kita, kemudian kita terima dulu tanpa ketersinggungan, maka kita akan dapat mengevaluasi diri dan justru peningkatan diri akan kita alami dengan pengenalan diri melalui penyataan diri kita sendiri melalui statement atau perkataan sesama kita. Dalam hal ini Yesus berbicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan namun tidak melakukannya. Ini merupakan bagian penutup dari khotbah di bukit oleh Yesus. Artinya Yesus telah menyampaikan khotbah, hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang dikehendaki oleh Yesus kepada para pengikutnya. Sebab dalam mengikut Yesus ada banyak motif orang untuk mengikutinya. Jika motif dalam mengikut Yesus tidak benar, artinya hanya ikut-ikutan saja atau hanya sekedar tidak benar-benar ingin menjadi pengikut yang sejati, yang ingin melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus, maka orang-orang yang demikian hanya mendengar tanpa termotivasi untuk melakukan apa yang telah didengar yang disampaikan oleh Yesus. Mereka mungkin mengetahui dan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Namun mereka tidak dengan sepenuh hati ingin melakukan dalam kehidupannya. Mereka mengetahui segala kehendak Allah, namun mereka tidak melakukannya. Mungkin saja melakukannya tapi tidak bersungguh-sungguh, sekedarnya saja dan hanya supaya dilihat orang lain saja. Yesus menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya adalah orang bodoh, dengan gambaran seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kelihatannya sama antara orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Sama-sama membangun rumah, namun yang membedakan mereka adalah di fondasinya. Jika orang bijaksana membuat dasarnya adalah batu, sementara orang bodoh membuat dasarnya adalah pasir. Tampak luarnya mungkin bisa saja sama, namun yang menentukan bukanlah tampak luar. Justru yang tersembunyi atau dasar atau fondasilah yang menentukan kekuatan suatu bangunan. Orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, yang jika hanya gerimis pun yang datang menerpa akan membuat rumah tersebut menjadi roboh. Artinya orang yang mendengar firman Tuhan namun tidak melakukannya dalam kehidupannya, jika orang tersebut menghadapi tantangan atau masalah yang kecil pun, dia akan mudah jatuh kepada keluhan-keluhan yang berakhir kepada keputusasaan. Sahabat yang baik hati, tentunya kita menginginkan menjadi orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Perbedaannya hanya pada melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari berbeda dari sekeliling kita, namun perbedaan kita adalah untuk menjadi berkat bagi sesama kita dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada masalah yang datang menerpa kita, ada pergumulan, kita tetap kuat sebab firman Tuhan yang menguatkan dan menuntun kita dalam menghadapi masalah tersebut. Tentunya untuk dapat melakukan firman Tuhan, mendengar adalah hal pertama yang harus kita lakukan.
Mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi di dalam mendengar dibutuhkan kesungguhan hati untuk dapat memahami apa yang didengarkan supaya tidak salah di dalam mengartikan dan melakukannya. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan, hal pertama harus kita lakukan adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan bertujuan untuk dapat melakukan apa yang didengarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Tuhan Maha Kasih menolong kita dalam kesungguhan hati mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami supaya kami melakukan apa yang kami dengarkan dari firman Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menjadi tongkat kami, bahkan menjadi senjata kami di dalam menapaki setiap waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan hati kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.